Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sapitri yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai deklarasi Juanda. Kelompok kami beranggotakan Deklarasi Juanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda ini pertama kali dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya. Sebelum adanya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda tahun 1939, yaitu Territorial Zeeën Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO. Dalam aturan tersebut ialah pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Setiap pulau hanya mempunyai satu laut sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Pengaruh deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia. Di masa kolonialisme Belanda, wilayah Indonesia hanya terbatas pada wilayah darat saja. Lalu, deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Sedangkan kapal asing bebas melewati laut-laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada. Bebas dilewati oleh kapal asing dan tentunya dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Hal itulah yang melandasi dibuatnya deklarasi ini. Tujuan deklarasi ini untuk mewujudkan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat, lalu menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, dan mengatur lalu lintas pelayaran yang damai, serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Sesudah deklarasi Juanda membutuhkan perjalanan panjang sebelum diakui oleh dunia. Berbagai penentangan dari negara adidaya, Amerika Serikat, serta negara Australia menjadi rintangan yang harus dihadapi, hingga perjuangan diplomasi ini tetap diteruskan oleh Dr. Hasyim Jalal dan Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hingga akhirnya deklarasi Juanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on Law of the Sea, UNCLOS, tahun 1982. Dengan diresmikannya deklarasi Juanda dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia, wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat menjadi 5.180,53 km persegi. Keuntungan dari deklarasi Juanda bagi Indonesia adalah ditetapkannya batas laut Indonesia, di mana pada awalnya laut-laut yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan laut bebas. Setelah deklarasi Juanda ini, laut-laut tersebut menjadi laut teritorial dan Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil dari garis pantai pulau terluar. Serta dengan adanya deklarasi Juanda tersebut, maka seluruh wilayah perairan Indonesia akan terlindungi hukum. Kerugian deklarasi Juanda bagi Indonesia yaitu Indonesia mendapatkan beragam ancaman dan protes dari banyak negara tetangga. Dianggap telah melanggar aturan bebas perairan Indonesia yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya dengan daratannya seluas 1.922.570 km persegi
dan untuk perairan seluas 3.257,482 km persegi. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.